Wow, YouTuber juga pada hadir semua. Banyak nih ya. iNews, Indo ya, semuanya datang. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak-bapak, saudara sekalian yang telah menunggu segitu lamanya sehingga selesainya acara mediasi ini. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang lain yang mensupport kami sampai terjadinya suatu gugatan ini. Pada prinsipnya, hari ini kami melakukan upaya mediasi dan kami pada acara hari ini kami tawarkan perdamaian dengan syarat, ya. Syaratnya itu adalah mereka mengakui mereka telah menggunakan dokumen tersebut yang tanpa adanya verifikasi tanggal, bulan dan tahun di dalam setiap fotokopi ijazah Pak Jokowi yang legalisir oleh pihak UGM. Nah, itu yang pertama-tama. Mereka harus mengakui itu. Kalau mereka nggak mengakui, gimana bisa jadi minta maaf gitu loh. Jadi, kami tawarkan mereka meminta maaf. Itu udah cukup. Minta maaf di depan media, mungkin di depan saudara-saudara sekalian, di depan TV, depan YouTuber. Mereka minta maaf dan sambil mengakui mereka telah melakukan suatu pelanggaran atau PMH. Ya, perbuatan melawan hukum. Itu yang kami tuntut. Nah, tinggal dari pihak tergugat ini, mereka akan komunikasi dulu dengan prinsipal mereka, ya. Apakah mereka akan mengikuti atau memenuhi tuntutan kami atau tidak. Kalau tidak memenuhi, berarti kami akan deadlock dan ini akan maju ke persidangan. Nah, kita harap kalau mereka seperti itu, nggak apa-apa. Kita maju persidangan dan kita buka semua bukti yang kita dapat dari mereka sendiri, gitu loh. Bukti-bukti tersebut bukan kita dapat dari mana-mana, tapi dapat dari mereka sendiri. Ya, mereka telah menggunakan dan menandatangani. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang menandatangani dokumen tersebut, ya. Makanya kita perlu buka seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin disambung oleh Pak Bomanda Tua atau Pak Jenderal. Terima kasih rekan-rekan media semuanya. Tadi merupakan mediasi pertama dari tahapan sidang yang kami ikuti. Jadi tadi mediasi pertama sudah dilaksanakan. Tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum kami Pak Hans bahwa tuntutan kami ada dua. Pertama mengakui kesalahan, yang kedua minta maaf. Dan tadi mereka tentunya tidak bisa memutuskan sendiri karena mereka akan menyampaikan pada prinsipal masing-masing. Oleh karena itu, sidang mediasi yang kedua. Dan yang kedua, kami menginginkan prinsipal dari tergugat 1 sampai tergugat 9 hadir. Utamanya adalah tergugat 789, yaitu dekan, Pak mantan dekan ya, tentunya mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM, Pak Profesor Naim, kemudian Profesor Budiadi, dan yang tergugat 9 adalah Rektor UGM. Kenapa kami minta hadir? Karena produk dari yang jadi masalah, ijazah yang jadi masalah itu awalnya dari UGM. Oleh karena itu kami minta benar-benar supaya mereka dihadirkan. Karena kami ingin tahu juga apakah benar yang dekan yang sekarang tentunya sudah mantan ya, apa benar menandatangani melegalisir ijazah yang digunakan oleh Jokowi untuk mendaftarkan diri menjadi calon wali kota tahun 2005 dan 2010 wali kota Solo, kemudian calon gubernur DKI pada tahun 2012 dan sampai dengan 2014 dan 2019 sebagai calon presiden. Ini awalnya kan dari UGM. Oleh karena itu kami tadi benar-benar minta menggarisbawahi kepada moderator agar tergugat 789 itu bisa menghadirkan partisipasi prinsipalnya. Dan tadi mereka ya tentunya dari kuasa hukumnya mengatakan akan sampaikan kepada prinsipalnya. Dan Bapak Ibu sekalian, buat sekali lagi, apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan, dan apa yang teman-teman hadir ini sebenarnya masalahnya kan yang satu, ijazah Jokowi. Sebenarnya kalau beliau datang sendiri dan dengan gentle mengatakan bahwa ini ijazah saya, silakan diperiksa apakah ini palsu apa tidak. Selesai. Ini kan hanya masalah ketidakpastian ini adalah karena Jokowi. Ini yang bikin parah dan bikin gaduh Indonesia karena satu orang itu, dan bisa memecah belah kita semua. Ini kita kejar terus. Jadi kita tidak hanya sampai sini, tapi kita akan buktikan bahwa ijazah itu palsu apa asli. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Kami mungkin sampaikan ke Pak Penata ya. Boleh. Nanti ada
Mungkin bisa dijelaskan dulu tadi itu yang dibahas di dalam apa aja dan respon para pihak yang diputus, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Jadi tadi kita memang membahas, sebenarnya kami selaku penggugat sudah punya konsep bahwa kita tidak akan mundur, ya. Jadi malah kita mendorong supaya cepat langsung ke pembuktian. Karena kami merasa kami itu juga dituntut oleh publik. Ketika kami keluar dari ruangan, publik itu bertanya, jangan-jangan ada kolusi lah, ada mengalah lah mereka, sengaja menghindar pengadilan lah, menghindari pembuktian lah. Makanya tadi kami sudah bilang, ya kalau ternyata tadi prinsipalnya ada, ya kita cepat memutuskan. Tapi faktanya, saya justru berterima kasih kepada Ketua KPU DKI Pak Wahyu sama Komisioner Kota Solo, KPUD Kota Solo yang justru datang, dan mereka sangat artinya ini menjadi penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan badan pengelola menjadi efektif dan efisien karena langsung mereka yang menjawab. Beda dengan yang lainnya, KPU RI ya dan KPU Bawaslu ya, Bawaslu Pusat dan UGM serta 2 dekan. Terpaksa kita menjadi mereka harus TikTok lagi. Nanya dulu ke sana, nanya kemari, kami koordinasi dulu. Padahal mereka kan yang digaji, mereka kan dibiayain oleh negara. Seharusnya mereka berpikir, oh ini yang menggugat ini warga negara, pembayar pajak. Apakah mereka merasa ini pengadilan ini tidak penting? Apakah mereka merasa mereka selalu benar? Apakah mereka merasa tidak boleh digugat? Ini kita menggugat. Makanya saya berharap ya kita kasih waktu itu, kasih deadline-nya. Kita hanya mau minggu depan sekali lagi kalau prinsipal nggak datang ya kita deadlock. Itu aja. Karena bagaimanapun tanggung jawab kita ke publik, ya nanti ntar kita dituduh aneh-aneh kan gitu kan? Seperti itu. Biar nanti sidang yang membuktikan terbuka, kita punya bukti sekitar 30-an ya. Kita akan buka semua di sidang, publik yang menilai, biarlah nanti pengawasan publik yang menjadi barometer kita. Seperti itu. Prinsipal yang hadir tadi mau bagi pemerintahan tadi. Prinsipal yang hadir, nah ini memang jadi kendala birokrasi juga. KPU juga ternyata tidak boleh bertindak sendiri ya. Komisioner dia yang penting dia ada apresiatif. Dia bilang saya udah punya keputusan, tapi saya harus berdiskusi dulu ke teman-teman yang 2 lagi seperti itu. Mungkin bisa Pak Joni nanya. Ini lawyer kita juga. Ya, terima kasih teman-teman media. Pertama, saya sampaikan saya kuasa hukum dari Saudara Dr. Bonatua Silalahi. Dia peneliti. Yang kedua, dari Bapak Purnawirawan TNI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, tunjukkan kepedulianmu besok tanggal 2 jam 1 siang di gedung KPK. Bahwa mereka mendapat perintah dan mereka setor kepada Jokowi. Kenapa dibiarkan saja oleh KPK? Banyak yang sudah melaporkan, banyak koruptor yang tersangka menyampaikan bahwa ujung-ujungnya setoran kepada mantan Presiden Joko Widodo. Ya, kita akan memberikan pressure kepada KPK untuk bisa bergerak dengan tegas menangkap Jokowi dan antek-anteknya. Sebenarnya tugas KPK tidak jauh dengan tugas saya masih dinas. Jadi tidak sulit sebenarnya, Bapak. Saya berharap KPK kembali kepada kenapa KPK dibentuk. Kan gitu dulu ya. Karena yang ada tidak atau kurang berfungsi. Nah, tadi Pak Narko nyampaikan bahwa jangan ada yang teri. Nah, khusus Jokowi ini setiap menteri yang diperiksa menyangkut setor kepada Jokowi. Kan tapi nggak ada di Coel aja nggak ada sekarang. Terus teman-teman menyampaikan bahwa di rumah di Solo ada bangker dan sebagainya, uangnya ribuan triliun apa dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi nggak ada langkah lanjutan. Nah, kenapa kayak Febri cepet amat gitu ya? Kan sama aja, ada di tembok. Mungkin di rumah Jokowi juga mirip begitu. Jadi kembali lagi Bapak, rakyat ini setelah merdeka 81 tahun, tambah pinter. Jadi nggak bisa dibodoh-bodoh. Ini kemana-mana Bapak. Ya, kita nggak bisa menghadang orang luar negeri, nggak boleh tahu Indonesia, nggak bisa. Gitu ya. Rakyat tukang sayur pun tahu keadaan negara ini, siapa yang maling dan sebagainya. Tapi yang menjadi masalah memang rakyat sepertinya merdeka tapi tidak merdeka.
Karena rakyat sendiri sekarang ditindas. Negara yang tidak punya uang, kata anggota DPR, segera pajak kepada rakyat ditingkatkan. Saya nggak mudeng, kata orang Jawa. Gimana kok puncaknya ke rakyat? Terakhir Bapak, dulu zaman Jokowi terakhir PPATK kalau nggak salah, proyek strategis nasional itu 36% tidak jelas dananya kemana. Tapi tiba dari semua unsur hukum nggak ada yang nyenggol. Nah, coba kalau Bapak ada jadi kami di lapangan atau jadi rakyat, kan pasti Bapak teriak. Pada satu sisi rakyat sedikit aja, wah langsung tahanan. Saya rasa itu saja dari kami. Terima kasih, Bapak bisa terima, dan mohon ini jadikan cambuk saja Bapak ya. Saya percaya mungkin KPK sendiri menunggu sesuatu ya, petunjukkan begitu ya. Saya mengerti Pak, tapi Bapak juga harus berani mengatakan bahaya Bapak kalau didiamkan terus, rakyat akan berontak. Terima kasih. Ya, halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Tempat kita akan membedah semua informasi, kronologi, dan bukti-bukti yang ada tanpa ditutup-tutupi. Teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita melihat teman-teman beberapa hari terakhir, publik kembali dihebohkan dengan aksi kejutan dari gelombang massa yang menggelegar demonstrasi, bahkan sampai malam hari. Yang menariknya teman-teman, aksi ini dipelopori oleh mak-mak dan para aktivis yang melakukan aksi simbolis menatangani KPK. Ya, tujuannya cuma satu teman-teman, yaitu mendesak penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban mantan Presiden Joko Widodo atas berbagai dugaan kasus korupsi dan nepotisme selama 10 tahun masa jabatannya. Ya teman-teman, aksi yang makin menggila sampai malam ini kabarnya bikin kubu sebelah panik dan susah tidur. Ya teman-teman, di cuplikan video orang masa di depan KPK, ya kalau kita refleksikan teman-teman apa yang terjadi, yaitu adanya gerakan masyarakat yang ini sebenarnya adalah puncak dari rasa muak terhadap politik, ambisi personal dan keluarga. Ya ini teman-teman, selama satu dekade kepemimpinan, banyak pihak menilai bahwa hukum seringkali ditabrak dan undang-undang diubah demi memuluskan jalan kekuasaan kelompok tertentu. Yang mulai dari kontroversi ijazah, keputusan SMK hingga majunya sang anak, yaitu Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden yang dinilai cacat hukum oleh sebagian besar aktivis. Ya teman-teman, bahkan di media sosial juga sentimen publik makin tajam. Banyak netizen yang menyuarakan agar Mulyono dan akun misteri Fufu Fafa ini segera diadili dan dimakzulkan. Ya, publik menilai kualitas kepemimpinan nasional kita saat ini mengalami kemunduran jauh jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Seperti saat posisi wakil presiden diisi oleh tokoh sekaliber Yusuf Kala yang cerdas dan mampu mengimbangi jalannya pemerintahan. Ya teman-teman, memang di tengah-tengah kita opini masyarakat pasti terbelah. Ada yang masih setia mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menuntut keadilan demi masa depan bangsa. Ya teman-teman, tapi satu hal yang pasti, sebagai rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa maju kalau elitnya terus terpatah isu korupsi dan nepotisme. Nah teman-teman, kalau menurut pandangan kalian sendiri bagaimana teman-teman? Apakah gerakan masa ini akan membuahkan hasil nyata atau justru berlalu begitu saja? Ya, mari teman-teman, untuk berbagi pola pikir secara sehat, silakan teman-teman untuk tulis dan opini dan analisis terbaik kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Dan di sini juga teman-teman kita melihat banyak komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Teman-teman, Wisden Chos memberikan tanggapannya, baru kali ini mantan presiden di demo massa, berarti Indonesia benar-benar kacau disebabkan karena kebohongan, kepalsuan dan koruptor. Ya teman-teman, Wisden Chos juga memberikan tanggapannya. Di sini dia beranggapan teman-teman, memilih pemimpin presiden, masyarakat itu mengharapkan rakyat sejahtera, negara maju. Jangan sebaliknya, sudah pasti rakyat masyarakat marah. Ya teman-teman, Musafir memberikan tanggapannya, lanjutkan, cek PKI gaya baru wajib diseret ke pengadilan. Teman-teman, kita lanjut
lanjut, di sini Gumelar Wangsadi memberikan tanggapannya, KPK tidak berani menangkap Jokowi. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Yeyet memberikan tanggapannya, teruslah berjuang, jangan pernah diam ketika penguasa berusaha membodohi rakyat. Ya teman-teman, Asikin Bidil memberikan tanggapannya, kalau belum berhasil jangan pernah kendor, maju terus sampai Jack mati berdiri. Teman-teman, Iwan Sumirat memberikan tanggapannya, benarkah ini bukan editan? Kalau benar, alhamdulillah. Wedi Kualat juga memberikan tanggapannya, teman-teman, apakah Termul itu layak dikategorikan sebagai musuh rakyat negara Indonesia karena menjadi temeng gembong koruptor NKRI Siraja tipu berijazah palsu. Dan teman-teman, kita lanjut. Gumerlang Wangsadi Kusmah juga memberikan tanggapannya, semoga para pendemo dilindungi Allah. Wedi Kuala juga memberikan tanggapannya, teman-teman, siapakah gembong koruptor NKRI? Mengapa seluruh kasus koruptor di berbagai lembaga dan kementerian saat ini di persidangan menyampaikan atas perintah Siraja tipu berijazah palsu? Ya teman-teman, kita lanjut. Swetri Trimo memberikan tanggapannya, seluruh rakyat Indonesia berplonga, slogan tangkap dan adili Jokowi keluarganya. Ya teman-teman, Rakonangan memberikan tanggapannya, Jokowi presiden yang merayat, menyiksa, menindas, menipu rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Rojikin memberikan tanggapannya, tangkap Jokowi, nggak perlu mendukung penegak hukum. Jokowi harus dipertanggungjawabkan semua perbuatannya selama 10 tahun apa yang dilakukan semenjak jadi presiden. Hukum di negeri ini sudah mati, maka rakyat yang menghukumnya. Imam Syafir juga memberikan tanggapannya, teman-teman, nepalkan Jokowi, buat contoh pejabat negara yang lain agar tak seenaknya dengan jabatan diemban. Teman-teman, Iwan Poros memberikan juga tanggapannya, pengawalan polisi itu tidak ada artinya kepada Jokowi karena atas dasar penipuannya kepada rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tommy Tom memberikan tanggapannya, seret. Gumerlang Wangsadi Kusma juga memberikan tanggapannya, pelanga plongo. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.